Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kalau ngomongin seputar gairah seksual, ya kadang teman-teman mau cerita ke orang, gak enak ya, malu, gak nyaman. Kemudian saat berkonsultasi ke dokter pun, ya mau menanyakan itu biasanya ragu-ragu ya, ataupun gak enak mulainya dari mana. Nah, tapi di sini ya nggak usah khawatir ya, karena kita nanti akan sharing di video ini. Gairah seksual ya itu memang normal ya, ketika kadang naik ya ataupun tinggi, kadang menurun ya ataupun ya kurang bergairah. Penurunan gairah seksual ya itu banyak ya, bisa disebabkan ya karena misalkan karena stres, karena hormonal ya, ataupun memang sedang ada masalah ya sama pasangannya. Kondisi normal ya nanti dia akan ya baik sendiri ataupun membaik. Nah, tapi kalau seandainya gairah seksual menurun dalam jangka waktu yang lama, ya bahkan bisa menghilang, ya ini adalah kondisi yang tidak normal. Ya bisa saja ya itu disebabkan ataupun didasari karena penyakit lain. Nah, jadi teman-teman ada beberapa penyakit yang menyebabkan ataupun menjadi sebab ya menurunkan gairah seksual pada seseorang. Yang pertama itu penyakit ginjal. Seandainya orang yang mengalami penyakit gagal ginjal kronis bahkan sampai cuci darah, ya tentu ini akan menguras ya baik waktu, ya baik pikiran, ya kemudian juga gak nyaman bahkan bisa sampai stres. Ya tentu ini kondisi yang ya tidak diinginkan oleh banyak orang. Nah, tetapi itu bisa saja terjadi. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami hal itu, ya tentu ya melakukan aktivitas sehari-hari pun dia bisa tidak optimal ataupun tidak seperti biasanya. Nah, bahkan ya untuk berhubungan pun ya jadi nggak semangat ataupun nggak kepikiran ke sana. Ya karena sudah capek ya, sudah habis pikiran, tenaga, waktu ya untuk ya mengurus penyakit gagal ginjal tadi. Karena penyakit dan pengobatan yang sedang dijalani ini bisa saja mempengaruhi hormon ya, psikis, ya kemudian kimia di otak, ya sirkulasi darah, ya ini akan mempengaruhi penurunan gairah seksual. Yang kedua, diabetes. Untuk penderita diabetes, ya memang ini perlu hati-hati. Mungkin sekarang belum mengalami, nanti lama-lama bisa mengalami. Bahkan mungkin sudah ada yang mengalaminya. Jadi penyakit diabetes itu, saat gula darah tidak terkendali, tidak terkontrol, ya ini bisa bersifat merugikan bagi tubuh. Ya karena nanti adanya kerusakan pembuluh darah kecil ya, sehingga aliran darah ke organ-organ vital, organ-organ penting termasuk organ intim ya ini akan terganggu, nggak lancar. Ya akhirnya bisa menurunkan gairah seksual. Nah, kemudian pada orang penderita diabetes yang tidak terkontrol juga, ya ini bisa mengalami kerusakan saraf-saraf ya, ataupun disebut dengan neuropati diabetes. Ya jadi ini juga nanti bisa pengaruhnya ya teman-teman, mungkin nanti kakinya mulai nggak sensitif rasanya, bisa jadi sering kebas-kebas ya, begitu juga ya saraf-saraf di organ intimnya. Nah, kondisi ini ya ini bisa menurunkan gairah seksual. Solusinya gimana, Dok? Solusinya teman-teman ya sebaiknya kalau memang punya diabetes, kontrol gula darahnya supaya normal. Ya minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter, ya jangan memberhentikan obat sendiri, jangan mengganti obat sendiri, konsultasi ke dokter ya, baik di puskesmas misalkan, di klinik, ya di praktek pribadi ataupun di rumah sakit. Karena kondisi ini memang mempengaruhi ya baik pria ataupun wanita. Kalau pria nanti dia akan sulit ya untuk ereksi, ya jadi dia sulit untuk mempertahankan posisi berdiri yang prima. Ya kemudian juga bisa menurunkan ya ataupun kesulitan untuk orgasme. Kalau pada wanita ya ini nanti juga akan kesulitan mencapai orgasme ya, rasanya itu kurang sensitif lagi ya, jadi ya nggak seperti dulu lagi. Itu karena kerusakan saraf. Nah, kemudian lebih rentan pada wanita untuk mengalami ISK, ya mengalami vaginitis. Ya kondisi ini bisa menyebabkan nanti ketika berhubungan seksual itu nyeri ataupun sakit. Yang ketiga, penyakit jantung. Teman-teman, penyakit jantung juga berpengaruh ya, bisa menurunkan gairah seksual. Nah, karena jantung ini kan memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau seandainya jantungnya bermasalah, mompanya nggak optimal, nggak maksimal, ya ini kan bisa menurunkan sirkulasi ataupun supply ke daerah-daerah penting termasuk genitalia. Ya akhirnya
ya ini bisa menurunkan gairah seksual, ya pria kesulitan untuk ereksi, wanita sulit untuk orgasme. Apalagi ada obat hipertensi yang memiliki efek samping yang menurunkan gairah seksual. Yang keempat, gangguan saraf. Gangguan saraf yaitu ada kaitannya dengan diabetes tadi ya. Kalau seandainya adanya kerusakan saraf, misalkan neuropati, ya baik akibat diabetes atau tidak, ya ini akan mempengaruhi ya untuk produksi hormon seks, kemudian juga kepekaan terhadap rangsangan seksual. Kalau seandainya nggak peka, ya ini kan sulit ya untuk ereksi sulit, kemudian untuk orgasme sulit, ya untuk mencapai ya hubungan seksual yang normal itu sulit. Karena memang area-area intim, ya ini kaitan erat dengan saraf, ya sensasi, ya rasa. Kalau seandainya ada kerusakan ataupun nggak sensitif, ya itu pasti berpengaruh. Ya misalkan gini ya, ada rangsangan, ya saraf akan mengirimkan sinyal kotak. Nah tapi kalau rangsangan tadi ya kurang, ya ataupun nggak peka lagi, ya untuk stimulasi kotak kan agak kurang juga jadinya. Yang kelima, penyakit mental. Penyakit mental ataupun psikis ya, ini ada kaitannya dengan ya konsentrasi, dengan fokus, dengan minat, ya dengan pikiran, ya stamina maupun suasana hati. Tidak menutup kemungkinan ya ketika mengalami masalah psikis ataupun mental, ya pola tidur jadi terganggu, nafsu makan jadi terganggu, ya minat ataupun keinginan jadi terganggu. Ya kalau hal itu terjadi, ya tentu ya untuk melakukan hubungan ataupun berhubungan, ya ini bisa kehilangan minat ataupun nggak semangat ataupun ya nggak kepikiran ke sana, ya karena tadi ya masalah psikis. Misalkan orang mengalami kecemasan, mengalami depresi, ya bipolar, OCD, PTSD, ya dan masih banyak lagi. Nah kemudian obat-obatan yang digunakan biasanya bisa menurunkan gairah seksual. Nah tetapi walaupun teman-teman misalkan sedang dalam pengobatan, ya jangan menyerah ya, jangan mengikuti ya suasana hati, ya harus dilawan dan tetap semangat. Nah jadi teman-teman kalau memang mengalami masalah penurunan gairah seksual, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya. Cerita saja. Misalkan disebabkan karena ada penyakit, ya diobati penyakitnya. Ya dikontrol, misalkan tekanan darah, hipertensi, ya diabetes, itu kan bisa dikontrol. Oke teman-teman, jika ada sharing silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.